2021. Selamat siang dan salam sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda pada acara Innovation Talks Main Event Jakarta Innovation Days 2025 dengan tajuk Living the City, Rethinking Housing, Mobility, and Space. Perkenalkan, saya Donald Sianturi, representasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, akan memandu sekaligus menjadi moderator diskusi pada sesi ini. Akselerasi pembangunan kota menjadi suatu urgensi bagi Jakarta, khususnya dalam menyikapi posisi Jakarta sebagai kota global. Menuju top 20 kota global pada tahun 2045, Jakarta sejak dini sudah bersiap, yakni dengan memperkuat Jakarta dalam aspek inovasi dan riset sebagai dasar penentuan kebijakan dan program. Merespon misi tersebut, Bapeda Provinsi DKI Jakarta bersama Kajian Pengembangan Perkotaan Sekolah, Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia, dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta kolaborator lainnya menghadirkan acara Jakarta Innovation Days 2025 dengan tema Explore, Connect, and Impact. Sebagai salah satu rangkaian acara utama, Jakarta Innovation Days 2025 menghadirkan Innovation Talks sebagai forum tukar ide dan perspektif lintas sektor tentang masa depan Jakarta. Forum ini merupakan sesi berbagi pengalaman, wawasan strategis hingga praktik inovasi yang sudah teruji, sehingga mendorong penajaman visi bersama dalam langkah menuju Jakarta yang berdaya saing global. Selama 5 hari penyelenggaraan JID ini, Innovation Talk hadir dalam ragam isu diskusi faktual yang memberi ruang partisipasi, interaksi, dan inspirasi. Jakarta sebagai kota global, lebih dari 11 juta penduduk, menghadapi tantangan ketersediaan hunian, mobilitas, dan pemanfaatan ruang publik yang memadai. Sebagai informasi, tingkat kepadatan penduduknya saat ini mencapai lebih dari 15 juta jiwa per kilometer. Itu setara dengan 150 jiwa per hektar. Menurut Permen PUPR 14 tahun 2018, kategori tersebut tergolong dalam kepadatan sedang menuju tinggi, sehingga kebutuhan akan hunian semakin terus meningkat. Jakarta saat ini sedang berfokus pada pembangunan kawasan orientasi transit, mulai dengan mengintegrasikan hunian, transportasi, dan ruang publik, sekaligus mendorong mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Meski berbagai inisiatif terjalankan, Jakarta masih saja menghadapi ragam permasalahan seperti kemacetan kronis, keterbatasan ruang hijau, hingga disparitas akses layanan perkotaan antara pusat kota dan pinggiran kota. Dan juga tidak lupa ketersediaan hunian yang terjangkau, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan tekanan pada mobilitas penduduk. Sesi diskusi kali ini mengusung tajuk Living the City, Rethinking Housing, Mobility, and Space, dengan tujuan untuk menentukan strategi bagaimana kota ini bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman, mudah diakses, dan inklusif bagi warganya. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan perspektif dari 4 narasumber kita yang sangat terbuka ya. Mari kita sambut para pembicara kita. Yang pertama kami persilakan Bapak Ilham Ferdiansyah Rusal, atau biasa dipanggil Bapak Ferdi. Beliau selaku Direktur Utama PT Integrasi Transit Jakarta. Mohon kesidanya Pak.
Di bawah pemimpinan beliau, PT Integrasi Transit Jakarta berkembang menjadi pengembang properti yang berorientasi transit, yang inovatif dan berprestasi dengan cakupan pengembangan wilayah di Jabodetabek. Saat ini PT ITJ telah mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional, yaitu salah satunya Singapore Institute of Planning, yang kedua dari Property Guru Indonesia Property World, dan ada lagi dari Asia Property World. Semuanya dalam kategori terkait placemaking, social impact, dan mid and economy work. Beliau meraih gelar Master of Business Administrasinya dalam bidang Corporate Finance dan Manajemen Strategik dari Universitas Prasetya Mulia. Pada periode 2019 hingga 2021, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi TOD di PT MRT Jakarta atau Perseroda, dan berperan penting dalam pengembangan konsep kawasan berorientasi transit, termasuk penyusunan regulasi tata ruang melalui terbitnya Pergub Pemprov DKI Jakarta terkait panduan rancang kota DKI Jakarta yang telah disahkan pada tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya pembicara kita yang kedua, Ibu Aristiawati. Kami persilakan untuk naik ke panggung. Beliau adalah seorang analis tata ruang, bidang pengamatan ruang di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi di Jakarta. Beliau memiliki latar belakang sebagai seorang arsitek dan seorang pemikir ruang yang menenun harmoni antara manusia dan lanskap urban. Lulusan dokter dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik ini menorehkan prestasi dengan disertasi bertajuk Kesetaraan Sosial Spasial dalam ruang terbuka hijau di Jakarta. Beliau adalah dokter ke-24 di departemennya dan merupakan dokter ke-556 di FTUI. Kini beliau melanjutkan pengabdiannya di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, Ibu Inani Ning Utami. Beliau merupakan Beliau merupakan juara 2 pada acara Hack for Designer Jakarta yang merupakan rangkaian dari acara GID ini. Beliau merupakan perancang dan peneliti perkotaan dengan latar belakang arsitektur, desain spasial dan keterlibatan kebijakan publik. Berpengalaman dalam riset partisipatif dan kerjasama internasional. Beliau berfokus pada pembangunan kota yang berkeadilan dan tangguh. Melalui kiprahnya di ITB dan melalui platform independen bernama Barus, beliau berupaya menjembatani riset, data, dan narasi warga untuk memperkuat ketahanan kota. Melintas konteks menjadikannya sosok yang luas dalam mengolah insight, data, dan dialog menjadi strategi ruang yang bermakna. Yang terakhir, Bapak Insinyur Sabto Nugroho MSI. Pak, dipersilakan Bapak. Beliau merupakan Ketua Sub Kelompok Peningkatan Kualitas Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Beliau memiliki minat yang sangat mendalam pada pendidikan. Saat ini beliau juga sedang melanjutkan pendidikannya di Urban Mission Universitas Trisakti. Beliau juga merupakan seorang pemerhati TOD sejak tahun 2000. Menjabat sebagai Ketua Subkelompok Peningkatan Kualitas Permukiman di lingkungan pemerintah provinsi. Beliau berfokus pada penataan permukiman padat, termasuk pelaksanaan program konsolidasi tanah vertikal yang mengubah kawasan permukiman sempit menjadi rumah susun yang layak huni melalui kolaborasi antara pemerintah dan CSR. Beliau turut menggerakkan program peningkatan kualitas permukiman di kawasan strategis seperti Palmerah dan Tanah Tinggi, serta menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menciptakan ruang tinggal yang inklusif, berdaya guna, dan manusiawi bagi warga kota. Terima kasih kepada semua panelis sehingga bisa hadir pada saat ini. Sekarang kita akan memasuki sesi panel diskusi. Bapak-bapak dan para hadirin, untuk memulai pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik kepada seluruh panelis. Tapi waktu kita dibatasi, mungkin para panelis diberikan waktu 10 menit untuk menanggapi pertanyaan masing-masing 10 menit. Kita mulai dari Ibu Aristiawati, panggilannya Bu Anti ya Bu? Ibu Risti ya, mohon maaf, Ibu Risti. Ibu Risti, Ibu kan bertugas di Dinas Cipta Karya, Bu.
kira-kira apa strategi yang sedang diterapkan Provinsi DKI Jakarta saat ini ya untuk memastikan pembangunan hunian, sarana mobilitas, dan ruang publik selaras dengan prinsip kota yang layak huni dan inklusif. Nah, bagaimana Ibu pandangannya terhadap isu tersebut? Baik, terima kasih Mas Donald. Selamat siang para hadirin peserta Innovation Talk pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Risti. Namun sebelum saya menanggapi pemantik diskusi kita kali ini, apakah saya diizinkan untuk menampilkan paparan juga? Oke, baik. Nah, jadi sebelum pertanyaannya sampai kepada layak huni begitu ya Mas Donald ya. Artinya di dinas kami ini, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Bapak Ibu, memang kami diberi tugas. Tugas ini adalah amanah untuk menata ruang kota, wilayah se-Provinsi DKI Jakarta. Ini bukan tugas yang gampang begitu ya. Pertanyaannya Mas Donald ini mudah tapi jawabannya susah gitu ya. Oke, baik, kita boleh next aja. Terus, nah ini sebenarnya saya bersemangat sekali karena saya ingin membagi dengan Bapak Ibu bahwa kita juga punya inovasi gitu ya, strategi dan inovasi. Tapi boleh mungkin lanjut aja. Oh, saya mungkin menghalangi. Selanjutnya saja. Baik-baik, terima kasih Pak mengingatkan saya. Next aja. Nah, ini Jakarta saat ini, tadi sudah disampaikan ya, kondisinya kita hampir 11 juta penduduk, 12 juta pada tahun 2042, tapi kita juga boleh berbangga kita punya BRT dan MRT dengan jalur yang begitu panjang dan koridor yang begitu banyak. Kita juga punya hunian yang layak, tapi ternyata persentasenya nanti Pak Sabto akan jelaskan masih sekitar demikian datanya. Kemudian selanjutnya, nah sebenarnya sebelum sampai tadi strategi, kita harus paham dulu apa sih itu layak huni. Ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu pertama ada fisik dan spasial, ada sosial dan ekologis. Namun perlu kita ingat bahwa sebenarnya layak huni bukan hanya soal bangunannya, tapi bagaimana kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dalam ruang tersebut. Sehingga kami di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selanjutnya kita memiliki arahan. Jadi di dalam dinas itu kita bergerak sesuai dengan regulasi. Begitu ya Bapak Ibu. Kita juga berpedoman pada peraturan daerah, sedangkan kami kewenangannya ada di peraturan gubernur, begitu ya. Dengan rencana detail tata ruang wilayah dan perencanaan DKI Jakarta, ini merupakan strategi. Bentuknya dokumen, kemudian boleh dilanjutkan. Tujuannya apa sih? 2042 Jakarta ini akan menjadi kota tangguh berbasis transit dan digital. Jadi ada 2 kunci, transit dan digital. Kenapa? Karena ingin menjadikan titik-titik tertentu dari kawasan Jakarta menjadi kompak. Sehingga orang bekerja, hidup, dia ingin berekreasi tidak jauh-jauh dari lokasi dia tinggal. Jadi tinggal itu adalah merupakan kebutuhan dasar. Selanjutnya, nah ini ada transformasi, boleh saya katakan seperti itu. Kita Jakarta punya RDTR tahun 2014 dan yang terbaru 2022. Ada peningkatan intensitas untuk rata-rata koefisien lantai bangunan untuk area residensial, yaitu hunian. Yang tadinya cuma 1,2 sekarang sudah 3,6. Artinya kita boleh didorong untuk vertikal. Kenapa? Ya lahan kita sudah tidak ada, gitu ya. Jadi kemudian kita juga mendorong di kawasan-kawasan transit yang jaraknya kurang dari 800 meter dari titik transit. Nah itu boleh KLB-nya sampai 11, kira-kira seperti itu. Tapi tentunya dengan syarat-syarat. Dan ini adalah strategi-strategi yang Mas Donald tadi tanyakan ya. Kira-kira ini, dan yang paling menonjol adalah di fleksibilitas zonasi. Jadi artinya untuk fasilitas sosial dan publik itu boleh diajukan berdasarkan kajian tertentu yang dibutuhkan. Ini strategi ini menjadi penting. Kadang-kadang kita lupa yang dibangun itu adalah huniannya saja, tapi sebenarnya untuk menjadi layak perlu sarana dan prasarana yang mendukung fungsi hunian itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang bangun rumah, bangun rusun, bangun apartemen, pemakamannya dipikirkan nggak? Itu rumah masa depan kita. Nah ini nggak dipikirkan gitu. Kita semua yang sudah pasti di dunia ini adalah satu, kita berpulang kepada rahmatullah, itu sudah pasti. Nah, dipikirkan nggak ini gitu ya. Nah, lanjutnya adalah, boleh di next. Nah, ini kalau Bapak Ibu familiar terhadap RDTR,
yang warna harusnya ini warnanya kuning ya, itu adalah subzona permukiman dengan kepadatan sangat tinggi. Artinya hampir mencapai 42% dari wilayah Jakarta itu ya hunian. Nah, sedangkan yang warnanya itu ungu itu namanya sarana pelayanan umum, itu hanya kalau dijumlah 4-5% saja. Jadi ketimpangan ini seperti apa? Makanya akhirnya tidak terjadi keseimbangan. Ini kan yang kita perlukan, keseimbangan. Selanjutnya, nah jenis hunian itu ada 4 Bapak Ibu. Jadi ada hunian tapak, hunian flat, hunian vertikal, dan satu lagi kampung kota. Ini adalah entitas tersendiri yang selama ini, nanti mungkin Pak Sarto ini kewenangan dari dinas beliau begitu ya, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan bahwa ini adalah kampung kota ini memang ada di Jakarta. Dia punya karakter tersendiri, bukan karakter kumuhnya ya, tapi dia punya karakter komunitas yang sangat erat, yang itu harus kita jaga. Nah, yang mungkin perlu dijadikan perhatian bagi kami pemerintah adalah strategi perbaikannya. Bagaimana mungkin infrastrukturnya lebih baik, bagaimana ruang-ruang terbukanya lebih banyak, dan seterusnya. Selanjutnya lagi aja boleh. Nah, tadi kan TOD, nah inilah yang tadi berbasis transit itu seperti apa. Artinya memang public space atau ruang publik sesuai dengan tema kita hari ini itu memang harus ada di setiap nus daripada kawasan-kawasan transit tersebut. Selanjutnya, nah ini sebenarnya berbasis bagaimana sih kita mengukur jarak deliniasi kawasan itu ya dengan jarak tempuh nyaman berjalan kaki atau bersepeda yang kita namakan dengan konsep 15 minute cities. Selanjutnya, nanti mungkin ini malah Pak Ferdi yang lebih jelas, cuman mohon maaf jadi kayak lanjut aja. Ini hanya menjelaskan bahwa ya ini kita di RDTR itu kita sudah menetapkan 6 kawasan TOD, begitu ya Bapak Ibu. Yang artinya di situ berarti ada panduan regulasi khusus yang harus diikuti oleh semua yang mengembangkan kegiatan di kawasan tersebut. Selanjutnya, nah ini salah satunya ini ada kriteria teknis baik dari konektivitas, permeabilitas, jalur pedestrian itu yang utama, jalur sepeda. Kemudian tadi ada infrastruktur dasar. Nah ini yang prasarana ini yang suka lupa nih. Kemudian ada ruang publik, signage, kemudian pembatasan ruang parkir itu juga. RTH dan badan air itu juga harus. Nah kemudian ada tipologinya bahwa TOD itu ada kota, subkota dan lingkungan. Di mana kriterianya itu ya ada kepadatan yang bisa didukung. Jadi dalam sebuah kota itu ada daya tampung, ada daya dukung. Bisa menampung berapa jiwa, tapi harus didukung juga oleh sarana dan prasarana seperti apa. Selanjutnya, ya kita juga ada nih bahwa ada kenaikan intensitas di kawasan TOD itu. Ada regulasinya. Kemudian selanjutnya, ya ini potensi-potensi. Next, bahwa kawasan TOD itu ya akhirnya dibangunnya secara vertikal dan lebih kompak. Selanjutnya, nah ini strategi juga yang berikutnya nih Mas Donald, artinya berbasis digital. Apa gunanya kalau hanya dalam bentuk dokumen dan buku-buku saja? Bapak Ibu susah mengaksesnya. Kami punya pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk inovasi dari ini adalah literasi digital bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi spasial. Kami punya Smart RDTR, bahkan kami punya portal aspirasi. Baik itu keberatan, aspirasi warga, silahkan sampaikan kepada kami. Nanti akan kami olah, kemudian akan kami tinjau untuk penyempurnaan RDTR 5 tahun ke depannya, kira-kira seperti itu. Next, bahkan kami juga punya ya tadi ini, memang ranah kami adalah di subzona ya Bapak Ibu, dan di dalamnya ada fleksibilitas kegiatan. Selanjutnya, dan bahkan kami punya bekerjasama juga dengan Dinas Perumahan, karena topiknya hari ini adalah hunian begitu yang layak, maka kita punya nih portal ini, punya dashboard ini. Bahwa data-data dari Dinas Perumahan kita masukkan ke dalam dashboard Jakarta 1 dan bisa diakses oleh para peneliti dan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kontribusi Bapak Ibu terhadap Jakarta, next aja nggak apa-apa, itu jadi bermanfaat. Kita punya basis data nih, silahkan diolah untuk dianalisis. Selanjutnya, kami punya inovasi, yaitu kajian sarana prasarana minimum pada fungsi hunian. Next, Mbak. Nah, kami membandingkan berbagai pembelajaran dari berbagai kota global yang mementingkan sarana prasarana itu perlu ada. Next. Nah, ini ada kolokasi dan vertikalisasi terhadap sarana dan prasarana terutama pada hunian vertikal. Kenapa? Ya karena kita udah nggak punya lahan. Jadi
ada tempat bermain di lantai 2, kemudian ada pusat komunitas di lantai 1, di lantai 2, perpustakaan. Ya ini bisa kita ciptakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang harus mendukung hunian itu. Nggak mungkin dia hanya bertinggal, lalu dia mau olahraga di mana, dia mau belanja di mana, mau sekolahnya anaknya di mana. Ya kita harus bergeraknya secara vertikal. Dan kita juga tidak mengecilkan arti bahwa jarak tempuh dalam secara landed itu juga perlu kita perhatikan di jarak berjalan kaki. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah ini inovasi kajian yang memang sifatnya di dinas kami masih berupa kajian ya Bapak Ibu, dan kita berharap ini bisa diterima dan bisa naik ke ranah regulasi. Selanjutnya, nah bahkan kami juga memberikan tabel matriks kompatibilitas terhadap lokasi sarana. Ya ini strategi. Jadi artinya mana yang bisa dikolokasi seandainya dia memiliki kedekatan fungsi dan seterusnya. Next. Nah ini sarana, lanjut terus sampai prasarana. Nah prasarana ini yang penting dari air bersih, drainase, jalan, parkir, listrik, sampah, sanitasi sampai utilitas teknologi. Ini jaringan internet itu sudah tidak terelakkan lagi. Itu perlu ada dan itu perlu ada yang memikirkan. Lanjut saja. Nah inovasi yang berikutnya adalah mungkin ini masukan juga buat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bahwa analisis urban walkability berdasarkan 15 Minute City itu juga bisa berlaku di kampung kota di Jakarta. Next. Ini kami lakukan kajian ini dalam rangka buku 500 tahun Jakarta menuju 500 abad. Selanjutnya, artinya kami melakukan nih, jadi dulu sebelum 2014 itu kampung tidak diakui, tidak dihormati di sebuah tatanan tata ruang. Namun 2014 sudah mulai ada zona perumahan kampung. Di 2022 kita istilahkan kampung kota. Dia ada dan dia tidak perlu dimusnahkan. Lanjut. Nah ini contohnya bagaimana secara spasial kami mengembalikan lagi kampung itu ada. Lanjutnya. Nah artinya lanjut lagi nggak apa-apa. Ini adalah 21 kampung prioritas. Lanjut. Ini adalah secara spasial. Lanjut. Hunian tidak layak. Nah ini inovasinya, kita mau mengelaborasi 15 Minute Cities ini ke dalam kampung seperti apa. Lanjut. Strateginya adalah ini pernah dilakukan oleh ITDP Kampung Sunterjaya. Ini adalah pilot project mereka. Coba lanjut lagi. Artinya kita coba analisis ke kampung prioritas seperti apa sih gitu ya. Ternyata dari 21 kampung ini, next, ada 5 kampung yang sebenarnya dia letaknya dekat dengan titik transit. Artinya dia bisa didukung nih untuk mobilitasnya. Ada 5 kampung, next. Ini adalah salah satu bagaimana kami cara menganalisis kampung ini, kemudian dekat dengan titik transit. Nah, yang kurang dari ini apa? Oh, ternyata dia kurang tamannya, kurang ruang komunitasnya. Tapi secara titik transit, kampung-kampung ini rata-rata juga sudah cukup kok dari titik transit dan bisa dikembangkan. Gitu. Next, terus aja, ini karena ada 5 kasus. Next, terima kasih dari saya. Saya agak ini ya, hati-hati Bu Risti. Saya agak cukup terbuka gitu Bu Risti ya. Bu Risti, kita dengan waktu 10 menit ini bisa menjelaskan masalah Jakarta terkait tentang hunian dan prasarananya, juga memberikan alternatif solusi yang mungkin yang masih acceptable dan masih logis untuk kita bisa praktekkan di beberapa tahun ke depan gitu. Salah satunya adalah inovasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya. Kami berinovasi untuk mencoba mengadaptasi RDTR tadi. Kampung itu sesuatu yang tidak terelakkan faktanya, dan juga merupakan sesuatu yang sangat kompleks untuk pelaksanaannya secara teknis. Ada warga yang harus kita tata di situ, ada aktivitas yang harus kita tata. Aktivitas kita sehari-hari, bagaimana kita mencari kehidupan, bagaimana kita bersekolah, bagaimana kita tentang kesehatan kita. Tapi di sini di RDTR ini mereka istilahnya dilegalkan Ibu ya, mungkin ya, diakui bahwa mereka itu ada, dan kita pemerintah Provinsi DKI berusaha untuk meningkatkan kualitas mereka sama dengan zonasi yang diakui seperti hunian vertikal, hunian landed, dan rumah bed. Jadi mungkin itu inovasi yang menurut saya pribadi
sangat manusiawi sekali dan patut berbangga kita yang ada di Jakarta bahwa kita memang memandang warga DKI itu adalah sama rata dan sama rasa. Terima kasih kepada Bu Risti atas paparannya, terima kasih kepada Dinas Cipta Karya sudah memikirkan kampung kota. Oke, baik, selanjutnya adalah kita ke Pak Sabto Nugroho. Pak Sabto, Bapak merupakan sama seperti saya dari Dinas Perumahan juga, tapi ya saya bertanya kepada atasan saya sendiri nih. Pak Sabto, ada beberapa pertanyaan bahwa bagaimana strategi Jakarta dalam menyediakan hunian yang terjangkau, layak, berkeadilan, sekaligus dapat menjawab tantangan tentang kepadatan penduduk dan mendukung pengembangan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kota global. Mungkin Pak Sabto ada paparan? Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sambil menjawab pertanyaan tadi. Jadi hunian yang dihubungkan dengan keterjangkauan. Jadi judul paparan saya adalah strategi penyediaan hunian layak di Jakarta dalam mewujudkan kota global. Jadi nanti ada dua bagian. Ya, itu apa itu kota global, kemudian apa itu hunian yang layak. Berikutnya. Nah, kenapa Jakarta layak sudah bisa dijadikan sebagai kota global? Yaitu ada tiga aspek utama. Yang pertama adalah populasinya, kedua masa produktifnya 71,27%, kemudian nilai PDRB-nya yang tinggi. Jadi ketiga faktor ini yang menyebabkan Jakarta menjadi kota global. Ini ilustrasi saya, jadi pada setiap TOD nanti akan dikembangkan vertikalisasi secara masif. Ini contoh di TOD MRT Dukuh Atas ini, saya ambil dari pergub tentang TOD. Jadi ada beberapa kemiripan strategi untuk penyediaan perumahan di TOD tersebut. Kontribusi PDRB ini tertinggi di Jakarta. Ini berpengaruh mengapa tadi didorong untuk bisa vertikalisasi ya, karena lahannya sangat mahal. Karena kontribusi PDRB ini juga tinggi, jadi dimungkinkan untuk vertikalisasi tersebut. Secara umum mungkin seperti itu. Jasa keuangan, asuransi, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran dan seterusnya. Yang menarik adalah perdagangan besar dan eceran, kemudian jasa keuangan dan asuransi. Makanya nanti di sekitar TOD itu dominasi fungsi itu adalah dominasi fungsi perumahan dan perdagangan. Jadi dua fungsi itu yang akan menjadi intensitas tinggi. Seharusnya sebaiknya seperti itu. Berikutnya. Nah, ini kriteria kota global. Saya mengambil copy paste saja dari pergub tentang TOD. Jadi ada prinsip pengembangan kawasan berorientasi transit Jakarta. Prinsipnya adalah fungsi campuran, mixed use. Kalau saya bisa menyatakan istilah lain mungkin multi use ya. Jadi sangat banyak fungsi di situ. Kompleks itu, bukan hanya bisa saja mixed use, tetapi lebih kompleks dari mixed use. Mungkin nanti bisa ada sebutan baru lagi ya, multi use. Kemudian kepadatan tinggi, peningkatan konektivitas, peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, ketahanan infrastruktur dan regenerasi ekonomi. Jadi kota itu kan berkembang meluas ya, kompleks gitu. Transportasinya makin jauh, makin mahal, makin repot, makin menghabiskan banyak energi. Nah, TOD ini sebenarnya juga akan mengembalikan yang skala yang besar itu kembali ke skala kota yang sebenarnya. Jadi permukiman tidak terpisah dari kotanya. Misalkan bukan permukimannya di Depok, tapi misalnya di Jakarta ini. Jadi TOD itu bisa dipandang juga sebagai fenomena back to the city. Jadi ingin mewadahi masyarakat itu di dalam kotanya sendiri. Nah, di samping itu TOD juga menghubungkan antara permukiman atau tempat kerja di pusat kota dengan permukiman yang di luar kota. Nah, kriteria kota global itu
antara lain ya, yang pertama adalah tata ruang dan strukturnya, kemudian infrastruktur, transportasi, pengelolaan lingkungan, pengembangan ekonomi, smart city dan teknologi, kebijakan tata kelola, dan saya ingin menambahkan bahwa perlu adanya pertimbangan neighborhoods di sini. Jadi mengembalikan skala kota itu menjadi skala tetangga lagi, itu bukan skala kota yang sangat besar gitu. Di samping skala yang sangat besar, mungkin perlu skala yang kecil, di mana kehidupan sehari-hari itu bisa berlangsung kembali. Nah, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan berbagai upaya untuk memenuhi karakteristik kota global, yaitu sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, kapasitas riset dan inovasi yang baik dan terus-menerus, nyaman untuk dihuni, cultural value yang menarik untuk pengunjung, lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, dan terkoneksi secara intra dan interkota. Jadi terkoneksi secara intra dan interkota itu penjelasannya bahwa TOD itu menghubungkan bagian-bagian kota, tetapi menghubungkan juga dengan bagian kota satelitnya. Yang menarik di sini adalah ada kriteria ketiga, yaitu nyaman untuk dihuni. Nanti kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya kondisi permukiman, mengapa kondisi permukiman yang ada di DKI Jakarta saat ini. Jadi kenapa ada permukiman kumuh, itu karena kekurangan perumahan formal yang terjangkau adalah faktor yang mendasari meningkatnya permukiman informal dan pasar sewa. Kemudian mengapa kita membangun rumah susun, yaitu bahwa kemungkinan kelompok berpenghasilan rendah untuk mendapatkan lahan perumahan di permukiman informal dan membangun rumah mereka sendiri telah menjadi sebab yang sangat luas dan sangat penting bagi perumahan baru atau terjangkau di sebagian besar kota. Jadi kalau ada piramida penduduk itu, golongan atas dan menengah itu bisa menyelenggarakan perumahannya sendiri, tetapi golongan yang paling bawah itu tidak bisa menyelenggarakan perumahannya sendiri secara ekonomi. Jadi mereka bisanya cuma menyewa atau menempati di pemukiman kumuh secara ilegal dan sebagainya. Nah, itu yang lapisan yang paling bawah itu yang akan dikelola oleh, yang terutama dikelola oleh Pemda DKI. Ini yang lain kondisi permukiman yang lain. Berikutnya. Nah, ini ada upaya macam-macam produk yang dikeluarkan oleh Pemprov, yaitu peningkatan kualitas pemukiman, ini seperti CAB, CEB, penanganan permukiman kumuh, pemugaran dan sebagainya. Kemudian peremajaan kampung itu seperti di akuarium dan dusun kunir yang tadinya permukiman kumuh di situ diselesaikan dengan di lokasi yang sama, tidak pindah ke lokasi yang lain. Kemudian pembangunan rusunawa, nah ini yang sudah menjadi sangat masif ya, jadi banyak titik, sudah 42 titik di DKI Jakarta, sebanyak total 32.000 lebih unit di DKI Jakarta. Pembangunan rusunawa ini untuk menyediakan masyarakat yang tadi yang golongan paling di piramida, yang golongan paling bawah. Karena secara ekonomi mereka juga tidak bisa mencicil KPR dan sebagainya, biayanya hanya untuk bisa menyewa. Selain itu juga ada program hunian terjangkau milik, ini memfasilitasi MPR untuk memiliki hunian layak serta alternatif housing karir bagi warga rusunawa, terbangun di 5 lokasi. Berikutnya. Nah, kita masuk ke konsolidasi tanah vertikal ya. Ini sebagai salah satu dari dinas perumahan, kita melaksanakan konsolidasi tanah vertikal. Ini pertama di Indonesia, ada di 2 lokasi, Palmerah dan Tanah Tinggi. Kemudian ini kita berkejar-kejaran dengan regulasi. Jadi regulasi yang untuk bisa melaksanakan KTP seperti Palmerah dan Tanah Tinggi ini perlu ditambahkan regulasi-regulasi tertentu. Berikutnya, nah ini jadinya seperti ini. Setelah perumahan kumuh, ini luas tanahnya cuma sedikit di bawah 100 meter.
Palmerah 100, Tanah Tinggi 90 atau komunikasi ya, kemudian hanya terdiri dari 12 unit, satu unit 4 lantai, satu lantai 4 unit, 3 lantai, kemudian yang satu 9 unit, satu unit 3 lantai, satu lantai 3 unit, terdiri dari 3 lantai. Tapi di lantai 1 itu ada unit, sebelumnya ada unit untuk lansia, difabel, dan yang perlu disediakan di lantai 1. Jadi ini merupakan bentuk, bisa dipandang sebagai bentuk revitalisasi atau dipandang sebagai bentuk redevelopment atau dipandang sebagai bentuk urban intervensi urban pada tempatnya dan sebagainya. Ini menarik, kalau dilihat unitnya hanya 9 sama 12 unit, tetapi banyak kompleks ya, permasalahan di situ kompleks. Tidak hanya permasalahan teknis saja, tetapi sosial, culture, organisasi, kemudian hubungan antara masyarakat, konflik bagaimana mereka bisa, bukan konflik ya, dinamika bagaimana dia bisa mendapatkan hunian dan seterusnya. Berikutnya. Nah, ini kira-kira gambarnya segini. Yang merah itu di sebelah kiri nanti akan mendapatkan merah di sebelah unit kanan. Maksud saya, tadinya sebelum dibangun konsolidasi tanah vertikal, konfigurasi rumah-rumah antara rumah-rumah pemukiman kumuh itu pada lantai dosis, jadi itu 1 atau 2 lantai seperti itu. Jadi ketika disusun, dikompakkan itu menjadi rumah susun seperti sebelah kanan. Misalkan yang Pak Ridwan ada kotak warna hijau itu nanti bisa dapat rumah susun dengan kotak warna hijau juga. Nah ini menarik karena mereka biasanya masih bersaudara ya. Jadi hukum musyawarah di situ masih bisa dilakukan dengan lebih mudah menurut saya. Selain itu ini ada inovasi yang lebih dilaksanakan lebih jauh dari aturan yang ada. Misalkan proporsinya itu jadi angkanya tidak fix gitu, bahwa nanti misalkan MKUN itu mendapatkan proporsi yang sama dengan rumah sebelumnya, bisa lebih luas atau lebih rendah. Jadi misalkan rumahnya luasnya 21 mungkin jadi turun menjadi mendapatkan unit 18. Kalau rumahnya tipe 23 bisa mendapatkan unit dengan luas 24. Jadi naik turunnya itu memang belum ada pengaturan, tapi itu sudah menjadi kesepakatan dan musyawarah antara mereka. Berikutnya, nah ini jadinya seperti ini. Di tempat itu juga permukiman kumuh, di tempat itu juga dilaksanakan konsolidasi tanah vertikal. Kalau terhubung dengan lokasi di tempat yang strategis, Palmerah dan Tanah Tinggi itu lokasi-lokasi yang sangat strategis. Jadi penyelesaiannya di tempat situ juga tidak beralih ke tempat khusus yang lain. Ini suasana interior dalamnya standar ya, bagus, bukan standar ya, tapi bagus. Berikutnya, nah ini saya akan menunjukkan bahwa kondisi pemukiman itu ini peta TOD ya, TOD di dukuh atas ini. Jadi terlihat bahwa proporsi residensial sama komersial itu dominan. Jadi itu menunjukkan bahwa mixed use atau multi use di TOD itu didominasi oleh residensial dan komersial. Ini saya ambil dari salah satu dari Pergub tentang TOD di dukuh atas. Berikutnya, nah ini gambaran juga bahwa residensial itu warna kuning itu menjadi dominan di peta guna lahan di TOD. Berikutnya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sabto atas paparannya. Jadi tadi setelah kita mendengar Pak Sabto memberikan paparan terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan,
mungkin Bapak Ibu hadirin sudah terasa ya kontinuitas atau kesinambungan antara program antar lintas dinas ini sudah membuat mengakui adanya kampung kota, lalu ditangkap oleh dinas perumahan dengan mengintervensi penanganan peningkatan kualitas di kampung kota. Kampung kota kita itu cirinya biasanya pemukiman padat seperti yang disampaikan Pak Sabto. Dinas perumahan sudah melakukan peningkatan kualitas melalui CIP Pak Sabto ya, CIP di 445 RW Kubuh kita bilang yang lalu juga ada 21 kampung prioritas ya Bu. Sebenarnya 21 kampung prioritas, masalah di Jakarta kampung kumuh itu utamanya adalah masalah legalitas Bapak Ibu. Jadi memang mungkin itu kita belum bisa mengintervensi langsung, tapi ketika kampung itu legalitasnya sudah sah itu kita bisa mengintervensi banyak, seperti tadi KTP tadi, begitu juga dengan pembangunan dusun tadi ada revitalisasi, ada pembangunan kembali, juga ada kita agak enggan bilangnya ya, kita melaksanakan program relokasi memindahkan warga dari satu area lahan yang memang bukan lahan mereka secara legal, dan juga mereka memiliki resiko ketika tinggal di situ. Jadi kita relokasi mereka, kita bangunkan hunian di lokasi yang lain. Nah, memang mayoritas mereka adalah warga-warga berpenghasilan sangat rendah ya, jadi seperti kata Pak Sabto, mereka menduduki piramida paling bawah. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa apa sih yang sudah dilakukan Pemprov DKI yang ini yang kita lakukan dalam penanganan kegiatan perkotaan di Jakarta itu salah satunya adalah penanganan di permukiman kumuh. Yang kedua adalah ini yang agak unik nih, penanganan di luar permukiman kumuh terkait tentang hunian yang elit seperti ini duku atas ya. Makanya diusulkan dan juga sudah mulai dilaksanakan dan sudah disahkan oleh Pergub terkait tentang hunian berorientasi transit. Nah, selanjutnya untuk menyambung itu, maka saat ini saya akan bertanya kepada Pak Ilham atau Pak Ferdi ya, Pak Ferdi ya. Pak Ferdi, begini Pak, Pak Ferdi selaku operator mungkin ya Pak ya dalam kawasan TOD ini. Bagaimana kawasan TOD ini dapat memberikan dampak positif bagi kota untuk mendorong mobilitas yang aktif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga melalui pengembangan ruang dan hunian. Mungkin Bapak ada paparan atau gimana? Oke, baik, dipersilakan. Terima kasih Mas Donald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Ferdi. Nama saya panjang tapi nggak usah dihafal, Ferdi aja, panggil aja, sapa kalau kita ketemu papasan gitu ya. Saya harus disclaimer dulu kalau kita akan membahas mengenai tata ruang, mengenai perencanaan kota. Kalau saya sebetulnya bukan arsitek, ya. Saya bukan arsitek, saya bukan urban planner, Bapak Ibu. Background saya corporate finance seperti yang tadi sudah diperkenalkan, ya. Jadi saya agak-agak grogi nih kalau saya harus bicara mengenai urban design. However, pengalaman saya lama sebetulnya di private company, termasuk di developer dan township. Lalu saya sedikit cerita, saya di-hire sama Pak William Sabandar waktu itu CEO-nya MRT. Begitu di-hire, saya cuma dapat tugas sederhana untuk menerjemahkan panduan rancang kota atau urban design guidelines yang tadi sudah dipaparkan juga. Beberapa penggalannya dipaparkan oleh Bu Risti dan Pak Sabto. Saya ketemu dengan kitab suci UDGL, Urban Design Guidelines, tebelnya 350 halaman. Rekan-rekan semua. Bagaimana caranya? Waktu itu saya masih ingat kalimatnya Pak William Sabandar. Fer, pokoknya saya nggak mau tahu, tugas kamu menerjemahkan 350 halaman itu menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh publik, terutama orang swasta. Karena ini bahasanya teknikal semua, gitu ya. Orang corporate finance ketemu sama tata ruang, gitu ya. Wah, udah mulai sakit kepala tuh, Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya pendekatan yang saya lakukan adalah sesederhana, saya harus jadi pejalan kaki untuk ngerasain bagaimana manfaat public transport. Oke, teman-teman, akhirnya saya kembali ke basic, merasakan jalan di Jakarta tuh kayak gimana ya, gitu. Jalan kaki aja, sepanjang Sudirman Tamrin, ngerasain experience-nya seperti apa, ngerasain bagaimana ibu-ibu pakai hak tinggi akan kesandung karena ada galian, ya. Kemudian ada sirtu, ada leveling atas pedestrian yang naik turun. Belum lagi kita ketemu bollard yang dihancurkan, ya Bapak Ibu ya. Kenapa dihancurin? Supaya motor bisa lewat di bollard. Ya. Dan itu adalah isu-isu faktual. Sampai akhirnya keluar gerakan komunitas-komunitas pejalan kaki dan lain-lain. Nah,
Akhirnya saya bicara sama Pak Willy. TOD itu apa sebetulnya? TOD itu harus mengembalikan kota menjadi kota yang memanusiakan orang, ya, memanusiakan manusia lagi, gitu ya. Kota itu nggak boleh menjadi sesuatu yang sombong atau bangunan beton, Bapak Ibu. Nah, pendekatan yang akhirnya saya dan teman-teman coba lakukan di ITJ adalah kami mengembalikan quality of living. Kalau teman-teman terbiasa atau mengenal property developer itu agak curang-curang dikit lah, ya. Saya harus katakan agak tricky, tapi mereka pintar. Tanahnya masih tanah merah, ya. Kalau Anda datang ke marketing gallery, yang dijual adalah mimpi, Bapak Ibu. Ya, mimpi untuk quality of living, hidup yang lebih baik, ya. Nanti di sini akan ada masjid, nanti di sini akan ada tempat ibadah, nanti di sini akan ada sekolah, semuanya mimpi. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu, meskipun developer yang menjadi isu juga sekarang, satu Indonesia semuanya hafal dengan kata-kata aku ingin tinggal di Jakarta, gitu. Saya nggak bilang merek ya, gitu loh. Nah, oke, sesederhana itu. Tapi yang didorong oleh developer sebetulnya adalah kemandirian hidup, dan banyak sekali prinsip-prinsip tata ruang seperti TOD yang akhirnya digunakan oleh mereka. Dan saya menggunakan prinsip itu untuk mengembalikan bahasa yang tadi Pak Sabto gunakan, kotanya kembali menjadi kota, gitu ya Pak ya. Bagaimana mengembalikan neighborhood itu terjadi? Kalau pendekatannya adalah transportasi, saya akan sampaikan satu riset pendek, Bapak Ibu. 2018 Asian Development Bank itu mengeluarkan sebuah riset faktual bahwa orang-orang di Asia menghabiskan waktu berangkat kerja dengan 2 jam dan pulang kerja 3 jam. Asia, ya. Terutama kota-kota di negara-negara, kota-kota utama di negara-negara Asia yang sedang rapid movement, berkembang dengan cepat. Kalau saya sampaikan ini, teman-teman banyak yang kaget gitu ya. Wah, 5 jam sehari, iya. Berangkat, mesti berangkat jam 6 untuk ngejar, nyampe kantor jam 8. Pulang jam 6, aduh capek gitu ya, akhirnya nyampe rumahnya jam 9 malam. Itu yang membuat tempat-tempat transit seperti mungkin Cilandak Town Square, ya, dan lain-lain akhirnya hidup. Tapi faktanya adalah, rekan-rekan, banyak publik masyarakat kehilangan waktu 5 jam dalam satu hari. Mari kalau kita kalikan sebulan jadi berapa, kalau kita kalikan setahun jadi berapa. Dalam 1 tahun orang kehilangan 1.200 jam. Ya sebetulnya bisa dimanfaatkan atau setara dengan 150 hari untuk kualitas hidupnya, meningkatkan kualitas hidupnya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya tidak ada jalan lain selain memperbaiki mobilitas. Ya, apakah bisa kawasan dengan pendekatan mixed use atau kombinasi atas beberapa hal yang dibangun, baik itu hunian, ruang tinggal, bisnis, kemudian infrastruktur lain, fasilitas pendukung lain seperti olahraga, F&B, resto, shopping, itu bisa hidup berdampingan dan memperkuat di satu kawasan yang didukung oleh transportasi publik. TOD seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa pembicara saya sebelumnya, bicara mengenai keseimbangan mixed use development untuk memberikan quality of living. Ya, nah, hal itu akhirnya kami beranikan maju ke dalam satu konteks, ya. Tadi kalau pertanyaannya Mas Donald, bagaimana transportasi yang bagus itu bisa membantu quality of living? Pertanyaannya akan saya expand sedikit, Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu teman-teman sudah tahu bahwa kita menghabiskan 1.200 jam average dalam 1 tahun untuk perjalanan kita. Bayangkan kalau Anda bisa ada di satu titik, satu hub area, satu distrik, dan Anda tidak perlu menghabiskan 5 jam dalam 1 hari. Itu ya. Nah, transportasi harus menolong Anda untuk bisa bergerak dari satu titik ke titik lain dengan efektif, ya, efisien, ya. Tapi isu besarnya ternyata, fakta besarnya adalah pada saat Jakarta mulai merevitalisasi transportasi publik secara massal, bus rapid transit di increase, mass rapid transit dibikin, ya. Pertanyaannya nggak serta-merta ternyata orang-orang pindah ke transportasi publik, betul ya teman-teman ya, oke. Kita masih sering melihat MRT kosong misalnya, sepi. Kita masih sering melihat bus rapid transit sepi. Kita masih melihat kemacetan di mana-mana. Artinya, ternyata premis bahwa ayo kita bikin kereta yang bagus, ayo kita bikin bus yang bagus, itu tidak serta-merta memindahkan, membuat orang pindah dari moda transportasi kendaraan pribadi, pindah menjadi kendaraan public transport.
Premis itu akhirnya ditantang ulang, Bapak Ibu. Ya, ditantang ulang. Oh ternyata tidak serta-merta orang pindah ya. MRT menghabiskan bertahun-tahun untuk menaikkan ridershipnya dari mulai 70, 80 ribu, naik hampir 100 ribu kena COVID. Pada saat kena COVID drop jauh luar biasa karena orang-orang lockdown di rumah masing-masing. Kemudian begitu selesai COVID dinaikin lagi dan bertahun-tahun sampai sekarang akhirnya tembus di atas 110 ribu per hari. Tapi masih ada legroom, masih ada ruang, artinya keretanya juga masih lega. Ya. Sementara macet masih kejadian, ya, Bapak Ibu ya. Premisnya akhirnya ditantang ulang dan ternyata yang dicari oleh publik bukan hanya public transportnya, tapi pada saat dia bergerak dari A ke B, tujuannya alive nggak? Tujuannya hidup nggak? Artinya kalau dia dari stasiun A ke stasiun B untuk beraktivitas, di titik akhir aktivitasnya itu, apakah titik itu hidup? Akhirnya konsep yang didorong lebih lanjut adalah TOD tidak akan bangkit, tidak akan terwujud kalau tidak ada placemaking, ya. Tidak ada ruang-ruang yang diciptakan untuk orang-orang berkarya dan beraktivitas. Dan yang membuat ITJ memberanikan diri untuk masuk ke dalam revitalisasi ruang seperti Taman Literasi Marta Christina Tiahu sebetulnya adalah mimpi kami untuk membuat quality of living, Bapak Ibu. Meskipun it suffered, ya. 1 tahun pertama mengoperasikan ruang terbuka hijau seperti Taman Marta itu suffer luar biasa. Makanya saya kagum Bu Risti tadi program doktoralnya adalah keadilan sosial dari ruang publik. Itu ya, kesetaraan. Itu apa ya? Itu yang coba kita lakukan Bu sebetulnya gitu ya. Saya tadi begitu dengar program doktoralnya Bu Risti, wah itu exactly apa yang coba kami lakukan dari placemaking. Ya. Nah, Bapak Ibu, Taman Marta adalah salah satu studi kasus kami yang memberanikan kami untuk maju step forward bahwa placemaking adalah sebuah keharusan. Kalau kita bicara data spasial seperti yang tadi ditampilkan oleh 2 pembicara saya sebelumnya, Jakarta zonasi tertentu menjadi komersial, apa yang ITJ lakukan adalah membuat kotak-kotak kecil dari peta spasial itu menjadi kenyataan. Ya. Untuk bisa membuat itu menjadi kenyataan berarti harus ada economic impact. Saya harus giring ke economic impact Bapak Ibu karena itu drive factorsnya manusia dalam quality of living. Ya. Kalau membandingkan Taman Marta yang abandoned hampir 15 tahun, tidak terjadi transaksi apapun di situ dan akhirnya menjadi red light district, revitalisasi Taman Marta, kalau hanya melihat terhadap business plan atau feasibility study, akhirnya ke dragging menjadi pendekatan investasi. Tapi mari kita tarik menjadi economic impact yang lebih jauh. Yang tidak banyak orang ketahui adalah tenan di Taman Marta harus membayar angka tertentu untuk bisa masuk ke situ. Ya, angkanya nggak mahal, Bapak Ibu. Angkanya average sesuai dengan angka komersial yang ada di kawasan. Menyewa lahan, menyewa tempat untuk usaha itu rata-rata di bisnis itu 10-15% dari cost structure. Ya, kalau kita hitung balik, rata-rata tenan di Taman Marta harus mengeluarkan uang 3,6-5 juta. Ya. Kalau itu adalah sekitar 10-15% dari pendapatannya dia, kita bisa hitung balik berapa banyak yang bisa diterima oleh tenan itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, 1 tenan di Taman Marta mencapai angka di atas 400 juta, Bapak Ibu. 1 tenan. Minimal sewa 3 tahun. Artinya 1 tenan harus create 1,2 M. Ini saya baru bicara 1 tenan ya Bapak Ibu ya. Mari kita bicara ada berapa banyak tenan yang ada di Taman Marta. Taman Marta sudah ada 16 tenan. Artinya, multiplikasi ekonomi itu yang sebetulnya menghidupkan titik-titik TOD yang bangkitan aktivitasnya akhirnya create good living, ya, kualitas hidup. Kualitas hidup kan tidak hanya tentang tinggal, tapi tentang dia berusaha, berbisnis, dan lain-lain. Dan akhirnya kami percaya transportasi publik mendukung penciptaan ruang, placemaking, yes. Tapi pada akhirnya placemaking itu juga
akan memberikan kontribusi kepada pergerakan manusia yang lebih cepat dari satu poin ke poin lain. Saya mungkin izin share video ya. Jadi saya akan loop sedikit video Bapak Ibu. Kami akhirnya diminta untuk mereplikasi ruang-ruang TOD transport dengan placemaking ya. Ini adalah Transit Park Prapanca. Anda nggak tahu mungkin ruangannya, tempatnya di mana. Ini persis di samping Wali Kota Jakarta Selatan yang sekarang dibeton semuanya. Oke? Ini akan menjadi ruang kreasi seni budaya, kemudian berdampingan langsung dengan masjid. Kedua adalah ini milik private, abandoned, ya, menjadi beban pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Lokasinya di Mega Kuningan yang akan kita bikin menjadi retail strip dengan parking area roda 2, 780 capacity motorcycle. Ini adalah satu lahan persis berdekatan dengan exit Cipete, ya. Kita akan create ini menjadi transit sport hub. Jadi betul-betul orang urban keluar dari stasiun dan bisa berolahraga. Selanjutnya di duku atas kita juga ada common area, common hub untuk co-living. Ya. Ini yang akan kita manfaatkan area 650 untuk kita revitalisasi bersama pemiliknya. Ini B2B, pure B2B. Lalu selanjutnya adalah Transit Plaza Mahakam, posisinya persis di seberangnya Taman Marta. Ya. Akan meng-copy paste, bedanya di sini akan dikontribusi dengan energi hijau atau solar panel yang cukup masif. Ya. Lalu kita juga sedang melanjutkan proyek untuk revitalisasi salah satu hunian vertikal di Jakarta Selatan, di Fatmawati, Aspen Peak, dengan konsep yang kita split, kita rubah dari konsep Tower A, B, C menjadi Tower D-nya, co-living juga memungkinkan, dan service apartment. Oke. Kami mencoba untuk create good, something's good ya, kebaikan yang lebih banyak untuk banyak orang, dan ini didrive oleh mobilitas dengan mindset bahwa kalau orang bisa mobilisasinya, bermobilisasi lebih cepat, lebih baik dan lebih efektif, itu akan mendukung penciptaan placemaking di ruang-ruang kota yang harus kita revitalisasi. Itu mungkin, Mas Surab. Thank you. Luar biasa, berikan tepuk tangan kepada Pak Meti. Sangat luar biasa sekali ya, berangkat dari isu tentang bahwa kita di Kota Jakarta menghabiskan 5,5 jam waktunya di perjalanan untuk kita berangkat dan pulang ke kantor, dibawakan dalam pemenuhan untuk bagaimana kita meningkatkan dia menjadi good living dalam Jakarta dengan awalnya pendekatan melalui placemaking. Saya rasa ini adalah kesinambungan dari arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Tadi sudah saya coba membuat benang merahnya ya. Jadi dari awalnya kita mengatur zonasinya, lalu untuk sektor masyarakat yang kurang mampu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan mengintervensi melalui pembangunan rusun. Lalu untuk sektor-sektor yang bersifat di luar itu berkolaborasi dengan swasta, private. Jadi ada satu kata kunci yang saya rasa sangat bagus ya. Untuk menjalankan kota itu bukan hanya berfokus pada investasi, tapi memang ekonomi impact ya, ya. Saya rasa itu bagus sekali gitu, bagus sekali. Filosofi itu bisa kita pakai dalam pengembangan kawasan-kawasan yang bersifat orientasi terhadap transport seperti ini ya. Karena tadi interaksi dalam TOD itu adalah harus memikirkan antar dan inter kotanya sendiri. Baik, tadi kita sudah mendengar pandangan dari sektor pemerintah, dari sektor private juga sudah. Saat ini kita mungkin akan mendengar pandangan dari sektor masyarakat ya, partisipatori ya gitu. Nah ini kita ada narasumbernya Mbak Ginani. Mbak Ginani ini merupakan juara dari Hack for Resilient yang memang bukan bagian dari GID ini juga ya. Nah jadi mungkin Mbak, saya izin bertanya nih. Mbak Ginani kan melakukan pendekatan partisipatori ya Mbak ya. Partisipatori dalam pembangunan ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, bagaimana sebenarnya pendekatan partisipatif tersebut yang berbasis data yang dikembangkan oleh Mbak Ginani melalui Barujak ya?
dapat membantu warga dapat berperan secara aktif terhadap untuk merancang hunian, mobilitas dan dua kota yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Mungkin ada Bapak apa? Oh ya, silakan. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebuah kehormatan buat saya untuk berdiri di sini bersama pelaku aktif yang membentuk Jakarta ya. Kalau saya di sini berarti pelaku baru, pemain baru atau belum jadi pemain bahkan. Jadi tadi koreksi juga ya, saya mewakili komunitas. Jadi saya mungkin sama seperti teman-teman yang ada di ruangan ini, warga Jakarta, penikmat Jakarta. Tadi kita banyak bicara soal layak huni ya. Kalau kita ngomongin layak huni, kalau dari saya sendiri kan saya merasa transportasi yang terhubung, ruang terbuka hijau yang dekat, sama tadi fasilitas publik juga bisa saya akses dengan baik. Dan memang Jakarta sekarang sudah menuju ke arah situ ya. Sekarang banyak sekali dengan adanya MRT, Transjakarta, dan keterhubungan yang dilakukan di Jakarta itu saya merasakan manfaatnya sekali nih sebagai warga Menteng Atas. Tetapi kalau kita bicara soal definisi layak huni, sebenarnya itu definisinya beda-beda ya. Kalau mungkin memang ada definisi yang secara umum, tapi kalau kita ngomongin soal warga di Cilincing atau di Jakarta Utara, di Kampung Akuarium, definisi layak huni bagi mereka tuh sangat berbeda. Kalau kita ngomongin kebutuhan fasilitas publik, bagi kebanyakan orang itu layak huni berarti bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah tinggal mereka agar tidak tergusur. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan Jakarta yang sinking ya. Sebenarnya itu memang secara ilmiah sudah ada data-data yang kalau kita tuh sedang tenggelam nih setiap tahunnya 5-12 cm. Daerah-daerah tertentu terutama di Jakarta Utara itu mengalami penurunan tanah itu karena banyak faktor dan lain hal. Dan ada juga nelayan-nelayan di Jakarta Utara yang punya kehidupan yang sangat berbeda dengan kita. Jadi kalau tadi bicara soal kebermanfaatan semua kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah, itu saya sebagai warga Menteng Atas sangat merasakannya. Tapi untuk warga-warga yang belum yang belum dimasukkan suara-suaranya, yang belum terjangkau itu yang berusaha kami fasilitasi dengan adanya platform ini Barujak yang kebetulan kemarin iseng-iseng berhadiah, kami juara 2 di Hack for Resilient. Mungkin bisa di next. Nah, jadi kemarin memang kita fokusnya pada isu-isu environmental ya, karena tadi itu ada sebuah urgensi kalau beberapa daerah di Jakarta itu memang memiliki resiko tinggi. Dan sebenarnya kalau kita lihat meskipun Jakarta masalahnya banyak, tapi solusinya juga sangat banyak sebenarnya. Tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari sektor swasta, tapi dari komunitas pun mereka melakukan banyak mitigasi sendiri. Kayak seperti warga di Muara Angke itu mereka setiap tahun membangun tanah di rumahnya agar tidak tenggelam gitu. Dan sisi lain sekarang mereka juga lagi melakukan perencanaan seperti yang dilakukan oleh Kampung Akuarium untuk membuat kampung susun gitu dengan pendampingan dari Rujak gitu dari komunitas. Next. Nah, tapi ya itu terkadang tuh banyak sekali solusi yang dilakukan di Jakarta dari sekian banyak sektor ini. Mereka tidak saling bertemu gitu seringnya. Kami lihat seperti itu ya, kayak mungkin bisa next aja. Nah, sebenarnya tujuan dari Barujak ini kami ingin menyatukan sekian banyak stakeholder dan mitigasi yang sudah dilakukan mereka di dalam satu platform. Di mana di sini kita ingin menjadi sebuah sarana bagi policy maker untuk berbagi dan mensosialisasikan, mempublikasikan program-program yang sudah dimiliki. Seperti tadi kan ada platform Jakarta 1, ada Jaki, ada segala macam yang itu memang belum diakses sama semua warga gitu. Kami ingin membuat itu menjadi accessible. Dan kami juga ingin mengumpulkan data-data riset dan akademik yang sebenarnya sudah banyak sekali tentang Jakarta itu di satu platform, jadi semacam knowledge hub di mana warga itu bisa mengakses langsung dengan cara
yang simple dan bisa diakses langsung di HP. Dan di sisi lain mereka pun bisa berkontribusi karena memang ada banyak pengetahuan tentang Jakarta di luar circle kita di Jakarta Selatan dan pusat, yang itu tuh belum terdokumentasikan, yang banyak dari kita tuh nggak tahu kehidupan Jakarta di sudut pandang orang-orang yang lain, dan itu kami ingin menyatukan semua itu di dalam platform Badrujot. Next. Nah, ini salah satu fitur pertama kita. Kemarin memang ketika Hack for Resilience itu kami disajikan berbagai data, termasuk ini juga dari platformnya pemerintah juga. Jakarta Satu itu ada banyak sekali data-data yang bisa dimanfaatkan, dan di sini di fitur risk index ini kami membuat sebuah perhitungan indeks resiko di daerah-daerah di Jakarta. Indeks resiko ini dihitung dari 3 parameter. Pertama ada parameter population index, yaitu tingkat kerentanan populasi di daerah tersebut. Infrastructure dan environment index itu kapasitas secara infrastruktur di daerah tersebut itu seperti apa, dan risk index itu kerentanan mereka terhadap ancaman-ancaman lingkungan. Dan itu kami bikin jadi sebuah indeks biar kita bisa mengetahui resiko di daerah-daerah tertentu tuh berapa gitu sebenarnya. Mungkin bisa next. Nah, ini kami pun bikin semacam dashboard untuk memberikan semacam analisis ya hubungan antara SPI tersebut, social vulnerability index, dan sensitivity-nya mereka terhadap ancaman exposure lingkungan. Next. Nah, tapi di luar dari angka-angka, kami juga ingin memanusiakan daerah-daerah tersebut. Jadi kami fokus sama daerah tadi yang sudah teridentifikasi memiliki resiko tinggi secara ancaman sosial dan juga environmental. Tapi di sisi lain kami juga ingin memberikan narasi dan membagikan cerita yang terjadi di neighborhood itu. Seperti tadi apa Pak Sabtu mengembalikan kota yang besar menjadi kota yang neighborhood gitu. Nah, di sini kita kepingin next, mungkin bisa next. Nah, di sini kita ingin menampilkan profil-profil daerah-daerah yang beresiko tersebut agar mereka pun bisa menyuarakan kalau kita tuh punya sejarah seperti ini, kita punya aspirasi seperti ini, yang sangat berbeda mungkin dengan apa yang dijadikan fokus sama kebanyakan kebijakan yang ada sekarang. Nah, kami pun juga ingin mengintegrasikan kebijakan dan program dari pemerintah seperti Musrembang supaya bisa langsung terintegrasikan di dalam satu platform ini, dan di kampung profile ini pun bisa diketahui, oh di kampung akuarium sudah ada pengajuan apa, apakah sudah di approve atau masih pending. Dan kami pun ingin memasukkan juga dokumentasi research yang sudah dilakukan di kampung tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada researcher yang mau datang, mereka udah tahu, oh riset ini sudah pernah dilakukan di kampung ini gitu. Nah, kenapa menurut kami itu tuh sangat penting ya untuk warga itu punya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan effort mereka gitu, karena terkadang tuh tidak sampai ke pemerintah, dan terkadang ketidaksampaian ke pemerintah itu bukan berarti pemerintah tidak tahu ya Pak. Kadang mungkin memang banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Jakarta, jadi tidak bisa perlu ada ini satu tempat yang bisa memapping semua hal itu agar mudah, agar siapapun yang ingin berusaha untuk terlibat bikin mitigasi atau solusi, mereka tuh bisa tahu, oh kebutuhannya di sini ternyata gitu, memetakan risiko gitu. Dan mungkin salah satu fitur yang MVP kita mungkin ini ya, mungkin platform partisipasi, di mana platform ini kami rancang agar semua warga Jakarta itu bisa bikin akun gitu. Next. Nah, di sini tujuannya kita bikin akun ini sebenarnya untuk membantu, selain pemerintah misalnya ingin melakukan sosialisasi atau mereka ingin mengumpulkan data, itu kami bisa langsung kolaborasi sama kami, dan kami publikasikan di platform ini, di akun ini, di mana semua warga itu mereka
bisa langsung terlibat di apa program-program tersebut. Misalnya mereka mau submit report baru atau mau ngambil survei baru, itu mereka bisa langsung pilih aja survei apa aja yang mereka ingin terlibat, dan di situ ada sistem reward system gitu ya. Jadi setiap individu yang mereka partisipasi mengisi survei atau submit report atau submit cerita tentang kampung mereka, itu mereka bisa mendapatkan skor yang bisa ditukar dengan reward. Nah ini di samping tadi itu partisipasi warga bisa langsung mengakses platform di mana mereka bisa terlibat. Di sini kami pun menyediakan ruang untuk berkolaborasi dengan pelaku manapun yang ingin mendistribusikan atau ingin mensosialisasikan program mereka dan inisiatif mereka. Contohnya ini misalnya Sobat Air Jakarta lagi mengadakan jaga air kita gitu misalnya, atau Sinking City Project sedang mengambil data collection. Itu nanti misalnya mereka mau data collection di daerah mana-mana, kita nanti mendistribusikan itu di platform partisipatori kita, yang di situ kita sudah ada perwakilan dari kampung-kampung tertentu yang bisa mendeploy data partisipatori dari warganya itu untuk membantu riset-riset tersebut mendapatkan data yang lebih akurat dari masyarakat. Nah, jadi kembali lagi tujuan dari platform kami, memang tadi ada satu fitur yang kita mengukur vulnerability dengan cara data ya, dengan data riset yang sudah ada, supaya terlihat kalau misal daerah Jakarta tuh kondisinya seperti ini gitu. Tapi di luar itu kami juga ingin menggabungkan data itu dan memanusiakannya sehingga mereka itu tidak hanya sekedar angka-angka, tapi juga dipadukan dengan kehidupan sehari-hari dan dibawakan narasi tersebut di kampung profil itu tadi. Nah, dengan harapan data-data tersebut bisa melengkapi kebutuhan pemerintah untuk data yang lebih akurat di lapangan, dan data-data dari pemerintah pun bisa tersampaikan ke masyarakat juga. Ya. Oh ya, sudah selesai. Jadi sekian dari platform kami. Kalau ada yang penasaran ingin explore lagi fiturnya, kita masih prototype sih, masih dikembangin, tapi live di barujak.org. Jadi silakan yang mau ngecek, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut kita diskusikan lebih lanjut. Ya, baik, terima kasih Mbak Denny. Ya, kita sudah mendengar ya dari pandangan dari panelis kita ya, dari sektor pemerintah, sektor private, dan juga dari komunitas atau dari warga masyarakat. Mbak Iyani tadi menyampaikan bahwa sebenarnya walaupun Jakarta banyak masalah gitu, tapi dia juga banyak solusi yang bisa kita grab gitu ya. Hanya saja yang menjadi isu adalah solusi-solusi tersebut tidak bisa ditemukan kepada objek yang seharusnya dapat menggunakan untuk mengintervensi masalah itu. Nah, disinilah Mbak Iyani dan timnya hadir menawarkan solusi bagi permasalahan Jakarta. Barujak tadi poinnya adalah partisipatory, yang kedua adalah tentang penilaian terencana, yang ketiga dia data-data yang dia himpun itu akan menjadi kegunaannya bagi pemprov itu sebagai profil kampung tersebut. Tadi saya sekilas melihat kampung akuarium ya, profilnya 10 ya Pak ya. Oh, itu artinya apa ya? Gak apa-apa dijawabnya. Soalnya kampung akuarium itu, oh resikonya tinggi ya? Saya mau sedikit klarifikasi. Jadi data yang kita himpun itu kan kemarin bentuknya vektor dan masih per kelurahan gitu ya. Jadi tidak akurat per wilayah. Kalau ada yang tahu data, kalau vektor sama raster jadinya lebih ke kelurahan aja. Jadi itu secara satu wilayah itu dianggap rentan. Meskipun mungkin ada daerah yang lebih rentan dibanding yang lain gitu. Katanya raster ya, raster. Katanya tadi raster sama vektor. Oh vektor ya Pak. Oke, jadi terlepas dari ada
disclaimer ya dari sumber datanya, tapi memang kami rasa idenya itu baik ya. Jadi ada satu platform yang secara individu tergerak hatinya untuk menghitung kerentanan di suatu wilayah di Jakarta, itu saya rasa sangat membantu untuk tugas dari Pemprov DKI sendiri ya. Terlepas memang mungkin Pemprov DKI memikirkan banyak hal, tapi kita juga dibantu oleh banyak pihak juga, dari pihak private dan juga dari pihak komunitas. Baik, sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Waktu mungkin sekitar berapa menit ya? 30 kali ya? 30 menit atau kurang lebih ya. Dipersilakan ada 3 atau 2 atau 3 orang penanya mungkin yang ingin menanyakan, silakan angkat tangan, boleh. Oke, ada lagi mungkin satu lagi. Wah, di belakang kali ya. Oke, kita bikin 4 orang belum bertanya. Saya coba pertama ya. Perkenalkan namanya. Ya, selamat siang. Terima kasih atas presentasinya yang memantik kita kembali ya terkait isu housing lalu dan perkotaan di Jakarta. Dan sebenarnya terkait topik, kita sepakat ya bahwa tadi topik itu salah satunya adalah terintegrasi dan bagaimana kota ini mampu memberikan atau memprovide hunian yang layak dan juga terjangkau. Nah, di sini pertanyaannya mungkin yang pertama adalah salah satu isu krusial yang tadi saya sempat tangkap adalah terkait harga lahan di Jakarta yang sangat tinggi sekali karena keterbatasan lahan itu sendiri. Nah, tadi mungkin disampaikan oleh Pak Ferdi ya bahwa salah satu rencana yang akan dilakukan adalah membuat suatu pengembangan yang terintegrasi. Salah satunya adalah hunian. Nah, sebenarnya hunian terintegrasi terhadap pusat-pusat transportasi dan fungsi lainnya itu sebenarnya ditujukan ke siapa, gitu, Pak? Karena kan kita sadar ya Pak ya, lahan-lahan yang ada di Jakarta khususnya yang terintegrasi dengan titik-titik transport itu semakin meningkat juga, semakin tinggi. Lalu yang pertanyaan kedua adalah, mungkin ini bagian dari lanjutan pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tadi sempat disebutkan angka backlog yang ada di Jakarta, mungkin spesifiknya aku lupa, mungkin di angka 80.000 ya. Dan saya sempat membaca terkait angka backlog itu dengan maksudnya ada disparity terhadap oversupply dari apartemen yang ada di Jakarta saat ini berdasarkan data report dari Cushman & Wakefield tahun 2025 ya. Data oversupply apartemen itu mencapai angkanya 390.000 unit. Nah, kira-kira bagaimana atau kira-kira langkah apa yang sekiranya mungkin dari pemerintah atau sektor private menanggapi hal ini? Oh ya, sebelumnya tadi saya belum menyebutkan nama saya Ana dari Saranajaya. Ya, baik, terima kasih Mbak Ana dari Saranajaya. Ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama itu ditujukan khusus kepada Pak Ferdi kali ya. Isinya saya coba ulang ya. Intinya adalah pengembangan yang bersifat integrasi terhadap pusat kegiatan itu ditujukan kepada siapa. Jadi siapa sih objek yang akan menerima dari kebijakan pengembangan berintegrasi tersebut. Demikian Pak Ferdi, mungkin bisa dijawab. Ya, jadi nanti mungkin akan dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Terima kasih Mbak Ana ya. Jadi saya akan sharing beberapa perspektif dari real estate Indonesia, dari pemain-pemain swasta sebetulnya ya. Jadi ini saya senangnya eventnya ada praktisi, ada policy maker, ada analis gitu ya. Nah, yang menarik adalah tantangan bahwa Jakarta akan kehilangan market cap atas residential. Oke, ini statement yang intriguing, yang menantang gitu ya. Tapi faktanya begitu. Land value Jakarta udah nggak terkejar untuk pemilikan Bapak Ibu. Fakta. Bisa beli rumah nggak di Jakarta? Terutama untuk Gen Z, nggak bisa. Udah saya terang-terangan aja, belak-belakan gitu ya. Ya. Background saya private, lama sekali saya di private, dan kalau saya banyak mendengar network dari teman-teman dari network properti bicara gitu ya, yang makan atas benefit penjualan residensial sekarang adalah daerah penyangga Jakarta. Trennya akhirnya shifting, Trennya shiftingnya menariknya begini.
anak-anak muda di era Gen X, atau era saya lah ya, jadi udah mulai bisa nebak umurnya gitu ya. Dulu bertanyanya begini, lu udah punya rumah nggak sekarang? Lulus kuliah cepat-cepat untuk cari beli rumah. Ya, itu generasinya saya dulu. Millennials mulai bergeser, ya, udah mulai bergeser ke udah bawa orang tuanya kemana aja. Nah, udah mulai jalan-jalan nih, ya. Bapak Ibu. Gen Z, pertanyaan risiko makin bergeser. How much experience outside of your city yang sudah Anda jalanin? Traveling kemana aja? Because you only live once. Moment is there, but you only live once. Ya, kamu udah punya pengalaman hidup seluas apa? So, basic pertanyaan hidup, quality of living-nya berbeda antar generasi, Bapak Ibu. X, Millennials, Z. Dan itu di-capture oleh banyak sekali property developer di Jakarta. Nah, tren yang terjadi sekarang, kalau anak-anak Gen Z sekarang tidak dalam posisi untuk gue harus beli rumah, gitu ya. Yang terjadi sekarang adalah gue mesti punya tempat transit. Itu fakta menarik, Bapak Ibu. Artinya Gen Z nabung untuk beli rumah affordable di luar Jakarta. Tapi untuk mendukung mobilitasnya selama 5 hari dia bekerja working days di Jakarta, dia sewa. Dan fakta ini mengejutkan. Akhirnya saya bicara dengan banyak developer properti. Semua kebutuhan rumah Jakarta, akhirnya yang dapat untungnya siapa? Semua properti developer yang ada di penyangga Jakarta. Dengan kata lain, be prepare, developer yang bikin hunian untuk dijual di Jakarta gak laku. Trennya mengarah ke sana. Akhirnya sekarang semua shifting, semua backlog hunian atas, bukan backlog, maaf, semua oversupply hunian dengan mindset jual putus. Ini bahasa swasta ya, jual putus itu bikin barang, rumah terus dijual putus, bukan itu disewakan Bapak Ibu. Ya. Yang terjadi sekarang rame-rame semua developer yang punya tower idol di Jakarta merubah menjadi hunian sewa. Karena marketnya adalah market sewa akhirnya di Jakarta, bukan market kepemilikan. Jakarta udah susah bersaing untuk rumah hak milik, ya. Dengan parameter layak dan lain-lain, apalagi kalau berhadapan dengan fakta prioritize yang ada di Gen Z sekarang. Sudah berapa banyak kesempatan traveling dalam kehidupan kamu yang terbatas ini, ya. Tapi mereka bisa beli rumah nggak? Bisa, dengan harga yang cap di luar Jakarta. Nah, jadi agak unik. Generasi Gen X sekarang menganggap, wah anak Gen Z jalan-jalan punya rumah yang dia bisa beli dengan murah di luar Jakarta, tapi ternyata tinggalnya nggak di rumah itu. Dia sewa rumah di Jakarta atau co-living atau kos, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dia masih punya residual income untuk bayar angsurannya atas rumah dia di luar Jakarta. Luar Jakarta dipakai sama dia untuk Sabtu Minggu, aspeknya aspek pilih, jauh dari keramaian, tenang dan lain-lain. Mungkin begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya sekarang itu diarahkan ke mana development yang terjadi sekarang, saya percaya, saya cukup percaya bahwa hunian yang akan dikembangkan di kawasan-kawasan terintegrasi harus shifting juga. Dalam fokus bukan penjualan, fokusnya adalah penyewaan. Nah, ini akhirnya tren ini dijawab bukan hanya satu pemain, cukup banyak pemain. Baik itu konsep kos-kosan simple, konsep kos-kosan modern atau co-living, konsep service apartment atau service apartment yang dicacah beberapa orang di dalamnya gitu ya. Tapi itu shiftnya akan semakin masif ke sana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Ferdi. Memang fakta yang menjadi isu yang menjadi realita Pak ya. Memang developer saat ini di Jakarta khususnya agak struggle ketika dia jual putus. Bukan terpaksa ya, memang harus beradaptasi untuk shifting terhadap pola jual, jadi pola sewa. Memang itu salah satu strategi untuk bertahan hidup dari developer, dan memang itu solusi itu ditangkap oleh IDJ dalam pengembangan hunian yang orientasi transit. Begitu Mbak Nana. Yang pertanyaan kedua adalah terkait perbedaan antara backlog di Jakarta yang mencapai 80.000, tapi ada oversupply apartemen 300.000. Nah mungkin ini pertanyaannya kepada Pemprov kali Pak ya, kepada Pemprov DKI kali ya, Pak Sabto atau Bu Rizky mau mencoba menanggapi? Silakan.
Terima kasih. Jadi backlog itu kan step-stepnya begini apa? Kalau kita lihat grafik supply demand ya, jika barang langka itu harganya mahal. Jadi karena barang langka di Jakarta, maka lahan dan bangunan ini juga jadi mahal. Nah, ada angka backlog itu ada yang menyebutkan 1,2 di Jakarta atau juga ada sekitar 300.000. Nah, terlepas kedua angka itu kan berarti memang tinggi juga ya backlog. Jadi jadi ini kalau di tata guna ruang kota, tata guna lahan ruang kota itu kan fungsi perumahan itu kan fungsi yang tidak bisa mendatangkan uang gitu ya. Beda dengan ruko, komersial, kantor dan lain-lain. Jadi karena harganya ini pandangan saya. Jadi kalau harganya tinggi, rumah itu akan menjadi membebani kota. Jadi makanya ada pergeseran rumah itu menjauh dari kotanya. Ada fenomena komuter dan ada KRL, kemudian kota satelit dan sebagainya. Jadi kota pemukiman gitu. Jadi harusnya orang itu kan tinggal di satu kota ya. Jadi karena harganya mahal ini jadi terpisah gitu. Terpisahnya itu bisa jarak dekat, bisa jarak jauh. Kalau terpisah dekat itu setiap hari masih bisa pulang dengan masyarakat transport. Tapi ada juga yang terpisah jauh itu bisa pulangnya seminggu sekali atau sebulan sekali, bahkan di beda kota. Nah, fenomena ini kan memang akibat dari pertumbuhan kota yang semakin besar tadi ya, semakin jauh, semakin kompleks, semakin padat, semakin tinggi, semakin besar. Nah, backlog ini bisa diselesaikan dengan masyarakat transport ya, tidak bisa membeli rumah di tengah kota ya, tapi masih bisa membeli rumah di atas terik. Solusinya dengan masyarakat transport. Tapi menurut saya bisa jadi yang rumah yang di luar kota itu termasuk kategori yang backlog juga. Jadi rangkaiannya itu panjang ya. Kalau backlog itu tujuannya tidak angka 1,2 atau 300.000 saja. Tapi jaringannya banyak. Nah, mungkin dari pemerintah itu bisa melakukan regulasi ya, misalkan dari perusahaan yang berkantor di pusat kota Jakarta itu diharapkan menyelenggarakan perumahan untuk warganya di luar kota dengan memberi masal developer misalkan dengan fasilitas itu dijangkau atau nanti dengan bis antar jemput. Nah, diversifikasi mungkin itu yang perlu didorong ya. Ini saya jawabannya terlepas dari apakah itu regulasinya atau arahan kebijakannya sudah ada atau belum gitu. Tapi arahnya bisa ke situ. Jadi diversifikasi tipe bermungkin. Mungkin keluarganya di luar kota, kemudian baliknya nggak harus setiap hari, misalkan seminggu sekali. Yang memang ini mengurangi, mungkin bisa mengurangi kualitas keluarga. Tapi usaha-usaha seperti itu kan sebetulnya salah satu untuk mendorong pemenuhan angka backlog itu. Dan angka backlog itu sampai sekarang mungkin ada dua pengertian ya, backlog kepemilikan atau backlog penghunian. Kalau backlog kepemilikan mungkin banyak. Kalau backlog penghunian bisa dilihat kan ya nggak ada orang, sangat sedikit orang yang tidak pulang rumah gitu misalnya. Nah itu yang perlu tinjauannya diperdalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sapo. Mungkin dari Bu Isti ada tambahan? Oh cukup. Memang jawaban dari backlog dengan oversupply
backlog itu ditinjau dari apa? Kepemilikan atau kehunian gitu. Pasti kita dasarnya kepemilikan gitu ya, kepemilikan dikontra dengan supply, ternyata banyak yang supply-nya, kenapa nggak dibeli gitu ya. Balik lagi memang tadi isu utamanya adalah LPU yang terlalu mahal gitu ya. Terus balik lagi memang Jakarta ini terlalu adaptif orang-orangnya sehingga timbul istilah komputer, sehingga menumbuhkan gairah terhadap transportasi massal. Nah, ini yang kita alami saat ini. Nah, kalau misalnya dari Pemprov DKI itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Memang kita masih berpikir terhadap housing karir ya Pak, tapi itu masih angan-angan, masih dalam bentuk kajian gitu. Housing karir itu apa? Orang pertamanya masih sendiri, tinggalnya di mana? Ketika dia berkeluarga kecil, tinggalnya di mana? Ketika dia berkeluarga besar, tinggalnya di mana? Itu housing karir. Pemakaman sederhananya, dia katakan kos, sewa, memiliki rumah, atau tinggal di rumah yang lebih besar. Nah, tapi ini housing karir ini masih susah karena kaitannya dengan banyak aspek gitu. Banyak aspek. Jadi memang mungkin saat ini jawaban Mbak Nana masih belum dapat disimpulkan ya Pak ya atas pertanyaannya ya. Jadi ya mungkin benar harus berpuas hati dengan kondisi saat ini ya, karena kontra antara backlog dan oversupply itu suatu hal yang sangat kompleks untuk dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, ya Mas, silakan. Mohon diperkenalkan namanya dan dari instansi mana atau dari organisasi mana. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sari, saya dari Rujak Center for Women Studies. Mungkin di sini karena kita lagi bicara tentang hunian, ini juga bertanya tentang aspek hunian layak yang terkait sama ancaman urban heat. Itu pasti di sini Bapak Ibu juga sudah pada aware sama ini dan ingin tahu apakah di Jakarta ini sudah ada praktik-praktik bangunan yang mengadaptasi terhadap kemungkinan tersebut yang juga mengimplementasikan prinsip-prinsip misalnya passive cooling seperti itu atau nature based solutions seperti itu. Mungkin kalau itu yang pertama. Ya, yang kedua mungkin ini lebih ke feedback ya. Terima kasih mungkin buat Mbak Ginani yang sudah menyampaikan disclaimer-nya terkait kampung akuarium, karena kalau dilihat di website tanpa konteks jadinya bisa berbahaya gitu ketika disebut bahwa kampung akuarium itu memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi, padahal itu sebenarnya untuk kelurahan. Karena kami sendiri tahun lalu baru saja mengadakan penelitian tentang fungsi di sana, dan karena topografi kampung akuarium itu berbeda ya dari daerah-daerah di sekitar. Jadi sebenarnya mereka nggak pernah banjir dari zaman Belanda gitu. Jadi justru ketika di label dengan skor segitu, jujur tadi saya pas buka websitenya kaget sih. Gitu. Jadi ada baiknya informasinya bisa dikemas dengan lebih akurat lagi. Terima kasih. Ya baik, dari Mbak Sali dari Rujak ya Pak ya. Rujak ini merupakan salah satu kompartemen salah satu kolaborator dinas perumahan ya dalam banyak penanganan permukiman kumuh. Salah satunya adalah kampung akuarium Pak. Jadi makanya beliau sangat concern tadi terhadap hasil penilaian tadi gitu. Tapi memang disclaimer, memang itu datanya bersifat data sekunder. Jadi mungkin ada beberapa pendekatan yang belum bisa mendefinisikan kondisi aslinya gitu. Nah, kita balik ke pertanyaannya ya, masalah tentang urban heat. Pertanyaannya saya coba saya bahasakan sendiri ya. Urban heat itu isu yang kita hadapi di Jakarta gitu ya. Apakah Pemprov DKI sudah melakukan suatu kebijakan yang adaptif gitu ya, menghasilkan satu regulasi yang bersifat tentang bagaimana bangunan itu bisa merespon terhadap tingkat panas yang tinggi, apakah dia bisa mewajibkan penggunaan passive cooling atau seperti apa. Nah ini mungkin Bu Kristi kali ya bisa menjawab ya, mungkin bisa memberikan pandangannya. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sali. Kalau saya ingin menanggapi isu urban heat island itu, denominasinya itu adalah kawasannya. Jadi saya bisa katakan antara meso atau mikro. Jadi kalau di perencanaan kota itu berarti ada makro, ada meso, ada mikro. Bahkan ya kecenderungannya kalau kawasan ya meso lah berarti gitu ya. Nah, isu ini kalau secara strategi di rencana detail tata ruang tidak ada yang langsung menyebutkan apa strateginya gitu ya. Namun
Saya perkenalkan lagi, dinas kami ini adalah Dinas Cipta Karya. Nah, Cipta Karyanya itu adalah salah satu urusannya adalah bangunan gedung dan bangunan gedung Pemda. Selain tadi tata ruang, itu yang saya sampaikan, dan ada satu lagi pertanahan. Nah, itu ada lagi satu khusus. Saya khawatir lama-lama dinas kami namanya Dinas Serbaguna, karena terlalu banyak mix urusan yang harus kami tangani. Tapi tidak apa-apa. Nah, artinya begini, Bu. Isu urban heat island itu malah setahu saya ini ada teman-teman Bapeda sedang melakukan penelitian terhadap dampak dari, kalau tidak salah itu, vegetasi bertajuk lebar terhadap penurunan indeks urban heat island. Nah, mungkin ada teman-teman Bapeda di sini yang hadir. Nanti mungkin saya nggak tahu nih, Mas Donald, apakah kita bisa diskusinya interaktif. Karena lagi-lagi begini Bapak Ibu, walaupun kami ini sama-sama satu emblem Jaya Raya, kami punya urusan-urusan masing-masing nih, gitu, yang sangat beririsan, tapi kami tetap menjaga etika untuk menjawab itu, gitu. Nah, ini saya informasikan nih Mbak Sali, kajian itu ada, tapi setahu saya belum sampai final. Nah, salah satu strateginya adalah memanfaatkan, jadi memetakan banyaknya tajuk pohon pohon dengan bertajuk lebar ya, gitu. Nah, pada saat saya mengikuti FGD-nya, salah satu kritik saya adalah ini sebenarnya mau vegetasi bertajuk lebarnya. Jadi yang diutamakan tuh tajuk lebarnya, individual pohonnya, atau sebenarnya kerapatan tajuknya. Karena itu ada analisis NDVI, itu kalau di peta gitu ya, pakai citra, itu yang kelihatan tuh tutupan lahan hijaunya. Jadi artinya kita nggak tahu tuh berapa pohon. Jadi satu pohon itu bisa tajuknya 5 meter diameternya. Ada yang pohon 3 meter, ada yang pohonnya cuma 1 meter tajuknya. Nah, begitu dia merapat, nah itu yang difoto, nah itulah indeksnya gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Itu sedang diteliti setahu saya oleh Bapeda. Jadi artinya ada impact nggak? Semakin banyak tutupan dari tajuknya itu sehingga mengurangi suhu mikro kawasan gitu. Dan setahu saya lagi-lagi di dokumen RPJPD Bapeda itu ada target bahwa suhu itu di tahun 5 tahun mendatang itu harusnya di sekitar 26 atau 28 derajat Celcius begitu. Sementara yang ada sekarang berdasarkan penelitian dari Bapeda itu 31 derajat Celcius gitu. Jadi artinya perlu ada target nih untuk menurunkan sampai 4 derajat gitu ya ke depannya. Nah, salah satu pendekatannya adalah yaitu kita memperbanyak hijau, pohon-pohon yang bertajuknya semakin lebar. Nah, pertanyaan saya waktu itu apakah yang mau dihitung vegetasi individualnya atau sebenarnya tutupan naungannya gitu yang akhirnya mau didorong gitu kan. Nah, artinya lagi-lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha satu persatu nih menyelesaikan masalah dengan lagi-lagi berkolaborasi dengan akademisi, dengan praktisi, bahkan internal kami sendiri untuk diskusi gitu. Ini solusi yang terbaik tuh seperti apa gitu. Jadi pemikiran sudah ada, tapi saya pikir mungkin itu belum dalam bentuk suatu regulasi yang bisa dirujuk. Nah, kalau dari kami sendiri Dinas Cipta Karya, balik lagi kepada tupoksi kami untuk bangunan gedung, itu kita ada penilaian bangunan gedung hijau. Jadi entitas bangunan gedung itu juga berkontribusi terhadap panas, ya, pantulan panas terhadap iklim mikro sekitarnya, apalagi pada saat dia selubung bangunannya adalah kaca yang memantul. Gitu. Nah, sejak 10 tahun yang lalu kita sudah menerapkan adanya dulu sudah pernah ada pergub bangunan hijau, gedung hijau yang akhirnya dicabut karena PP-nya sudah ada gitu ya. Nah, artinya dulu saja ini overall thermal value dari selubung bangunan itu harus di bawah 45 meter per watt. Jadi artinya pantulannya itu memakai material e-glass gitu ya. Jadi artinya memantulnya tidak terlalu banyak gitu ke lingkungan sekitar sehingga menghasilkan panas. Dan itu melekat pada dulu nama perizinan kita adalah IMB, sekarang nama perizinan kita adalah PBG. Artinya itu disyaratkan dalam salah satu syarat teknis bangunan gedung bahwa dia tidak boleh memancarkan panas yang terlalu besar. Kalau sekarang tuh berarti harus di bawah OTDV-nya itu di bawah 35 meter watt meter persegi gitu ya. Artinya semakin naik persyaratannya. Jadi strategi itu bisa dari bangunan yang kita coba
redam begitu panas di sekitar, maupun juga dari pohon-pohon yang harus diperbanyak nih. Ini merupakan juga kewenangan dari Dinas Pertamanan yang terus berusaha menambah penghijauan yang ada di Kota Jakarta. Tapi ini sifatnya saya jadi seolah-olah mewakili teman-teman saya begitu ya, yang sebaiknya memang jika ada kesempatan kita bisa berdiskusi dengan mereka juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risti. Jadi demikian jawaban dari Bu Risti ya Mbak Sali ya. Memang pendekatannya saat ini yang Pemprov DKI sudah lakukan adalah pendekatan melalui vegetasi, yang kedua pendekatan melalui teknis bangunan gedung. Teknis bangunan gedung tadi, OTG tadi adalah kita memperbesar bukaan gedungnya gitu ya. Nah, untuk vegetasi tadi kita mempertimbangkan apakah cakupan hijaunya atau memang tajuk si daunnya sendiri gitu. Memang belum final, tapi kabar baiknya adalah kita sudah memikirkan tentang pembagian island itu. Demikian ya Pak Salim. Mungkin semoga bisa menjawab. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena waktu sudah makin ini. Silakan. Mohon diperkenalkan nama dan dari instansi atau dari organisasi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi, saya dari Badan Riset Inovasi Daerah Sulawesi Tenggara. Ya, ini tadi disinggung terkait hunian vertikal. Ya, pertanyaan saya singkat saja Bu, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa solusi hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan yang ada di DKI Jakarta benar-benar menjadi opsi hunian yang layak huni, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Ya, mungkin terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardi, sangat jauh sekali dari Sulsel Bapak ya, BRIN ya Pak. Sultra, Sulawesi Tenggara ya. Terima kasih atas kehadirannya di sesi panel diskusi saat ini. Nah ini pertanyaannya mungkin ke Pak Sabto kali ya, atau mungkin nanti ada yang bisa menambahkan dari panelis yang lain. Apa saya ulangi pertanyaannya Bapak? Pak cukup baik, silakan Pak. Jadi bagaimana hunian vertikal itu bisa memenuhi kebutuhan hunian untuk layak huni dan terjangkau untuk MPR. Jadi kalau kita lihat piramida tadi yang golongan paling bawah itu tidak sulit untuk menjangkau hunian milik. Jadi mereka bisa menjangkau hunian vertikal dengan sewa. Sewa itu harganya lebih murah daripada KPR. Tetapi masalahnya gini, kalau orang bisa KPR itu kan di akhir KPR bisa ada aset yang dimiliki ya. Tapi kalau penghuni yang sewa itu di akhir masa sewanya dia tidak bisa mempunyai aset berapapun harga sewanya gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu menjadi pertimbangan masukan untuk kebijakan juga. Tapi memang sulit itu untuk mendorong karena ada grafik supply and demand itu ya. Jadi barang dengan kelangkaan tinggi kan harganya akan naik atau tinggi. Jadi hunian layak huni ini jadi gini, perumahan itu dibagi atas serata-serata berdasarkan income. Yang serata tinggi, income yang tinggi itu bisa memiliki bahkan landed houses di pusat kota. Kemudian yang serata yang lebih di bawahnya lagi mungkin memiliki tetapi dengan rumah susun dengan apartemen gitu ya, yang lebih murah. Kemudian misalkan yang lebih menengah lagi dengan memiliki tetapi di luar kota. Kemudian yang lebih rendah lagi sampai terbawah itu misalkan memiliki juga tidak bisa. Jadi upaya menyelesaikan masalahnya itu dengan upaya menyediakan perumahan sewa dengan rumah susun. Meskipun demikian juga jangkauan juga masih terbatas karena jumlah MPR ini pasti lebih besar dari rumah susun yang bisa disediakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sabto. Demikian jawaban dari Pak Sabto tadi. Jadi sebenarnya hunian vertikal dengan landed houses itu ada korelasinya gitu ya. Kenapa private sector mau berinvestasi dalam housing vertikal itu? Karena biasanya
harga landed houses itu ketika dia minimal 3 kali dari harga vertikal, biasanya itu sepertiga dari harga landed houses. Artinya gini, kalau harga rumah di sini itu 300 juta dan dirasa mahal, baru si private sector mau turun untuk membangun housing vertikal dengan menurunkan harga di 100 juta. Itu visibility-nya seperti itu. Mungkin disclaimer Pak ya, karena sebelumnya saya adalah pelaku developer ya, saya memang sebelumnya bekerja di Perumnas gitu ya. Jadi tolak ukur kita untuk membangun apartemen itu apa gitu, ketika harga tanahnya sudah sangat tinggi dan harga landed house-nya sudah sangat tinggi, sehingga kita berani berinvestasi untuk membangun hunian vertikal. Itu dari segi private. Tapi dari segi pemerintah, apa pendekatannya karena ketika land value sudah terlalu mahal dan juga ketersediaan land bankingnya juga sudah tidak ada, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin gitu, seoptimal mungkin lahan-lahan yang ada untuk hunian. Mungkin demikian Pak. Semoga bisa menjawab ya Pak. Baik, karena mungkin sudah waktunya ya Bapak Ibu hadirin semuanya, mungkin kita akhiri sesi diskusi kita ini dengan tema Living the City, Rethinking Housing, Mobility, dan Space. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua, tapi sebelumnya mari saya undang Bapak hadirin semua untuk bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita.